Bismillahirrahmanirrahim. Kita pada pagi hari ini alhamdulillah masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengikuti kajian kitab kuliah subuh bersama dalam keadaan sehat walafiat dan bahkan suatu apapun. Aslinya pagi-pagi pada subuh ini enaknya tidur kan. Oh enak tidur kan. Ya Allah, nyenyak banget. Nanti bangun-bangun zuhur, wah sholat zuhur tidur lagi. Bangun asar, habis asar tidur lagi, bangun buka puasa, cocok. Tapi ya alangkah baiknya jika puasa itu meskipun ada dalil naumu shaimin ibadatun, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Tapi kalau tidur sehari utuh ya enggak ibadah, itu namanya latihan mati. Makanya kita isi sedikit pagi hari ini dengan pengajian dengan kajian belajar bersama membahas tentang amal-amal soleh yang bisa kita laksanakan, bisa kita praktekkan di Ramadan ini terutama. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Shahihul Ibad halaman ke-4, di situ diterangkan wal maqalatur rabi'ah, ada suatu dawuh, ada pepatah atau apa ya, maqalah itu ucapan yang keempat. An Umar radhiyallahu an, diriwayatkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Khattab, bahwasanya beliau berkata, aizzud dunya bil mal wa izzul akhirati bi shalihil a'mali. Aizzud dunya bil mali wa izzul akhirati bi shalihil a'mali. Jadi kemuliaan seseorang di dunia, seseorang itu hidup di dunia, itu bisa dikatakan mulia, bisa mencapai derajat mulia lantarannya itu dengan harta. Jadi tinjauan orang mulia di dunia itu ditinjau dari harta. Bisa kita lihat Pak, umpama jenengan jalan-jalan pakai sepeda motor, terus ada orang pakai mobil sedan Mercy, nyalip jenengan. Pasti jenengan mikirnya, wah ini kalau saya ngeyel, nggak minggir, terus ditabrak, pasti saya disuruh ganti rugi. Karena apa? Jenengan pakai sepeda motor Supra. Jenengan pakai sepeda motor Supra, dia pakai Mercy, dia lebih kaya daripada kita, dia lebih punya harta daripada kita, jelas dia lebih mulia daripada kita. Tapi kemuliaan itu dilihat di dunia. Kemuliaannya dilihat dari hartanya, itu hanya kemuliaan di dunia, bukan kemuliaan di akhirat. Nah orang itu di dunia, pasti orang yang punya harta di dunia itu pasti dia dimuliakan di dunia. Dia pasti akan diagung-agungkan di dunia. Orang punya harta, pasti banyaknya ngirim proposal. Bantuan apa, minta bantuan dari lain. Bikin acara ngirim proposal ke orang kaya. Karena apa? Dia dianggap punya harta, dia dianggap mulia di dunia. Akhirnya dia didatangi oleh orang lain. Dia didatangi untuk mencapai suatu tujuan, untuk kepentingan orang-orang yang tidak punya itu. Pasti mereka didatangi. Contoh bahwa kita ada orang gajinya 80 juta per bulan. Pasti kita kalau ketemu orang itu, mari Pak, mari. Kalau dia lewat di depan rumah kita, mampir dulu Pak, mampir dulu. Enggak mungkin kita terus ketemu orang yang kaya terus kemudian apa ini? Biasa aja. Enggak. Pasti jenengan hormati, pasti jenengan ulu, pasti jenengan puji, jenengan ini orang ganteng, dermawan. Tujuannya apa? Pasti ada tujuannya. Tujuannya biar dikasih uang. Pasti dia dimuliakan untuk tujuan dunia. Nah itu izzud dunya, kemuliaan di dunia itu bisa dilihat dari harta. Jika kita ingin mencapai kemuliaan yang selanjutnya, yaitu izzul akhirati bi shalihil a'mal, kemuliaan di akhirat nanti itu bisa ditentukan, bisa kita lihat dengan baiknya, dengan pantasnya amal dia di dunia. Jadi dunia ini bukan hanya tempat untuk mencari kemuliaan di dunia, tapi juga tempat mencari kemuliaan di akhirat. Karena dunia mazra'atul akhirah,
Dunia itu adalah ladang kita menanam tumbuhan, ladang kita untuk menanam amal-amal yang akan bermanfaat besok di hari akhirat, besok di akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Nah, bagaimana kita bisa mencapai kemuliaan akhirat? Ini banyak caranya. Banyak caranya. Dan salah satunya yang paling utama ini dengan bisolihil amal, dengan baiknya amal-amal kita selama di dunia. Lah, amal-amal kita di dunia ini hubungannya ada dua. Ada hubungan ke atas, ada hubungan ke samping. Hubungan ke atas itu baiknya amal kita di hadapan Gusti Allah. Hubungan ke samping itu baiknya amal kita di hadapan manusia. Baiknya kita ketika bersosial dengan tetangga-tetangga kita, dengan teman-teman kita, dengan saudara-saudara kita. Jadi ada dua hubungan, hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada manusia. Mungkin umpama kita lihat hubungan kita kepada Allah, dengan umpama ibadah sama Gusti Allah, atau kita melakukan suatu amal ibadah dengan Gusti Allah, itu gampang, Pak. Gusti Allah itu zat yang maha murah, zat yang maha rahman rahim. Gusti Allah itu zat yang maha menerima amal, zat yang maha mengampuni dosa-dosa. Gampang. Tapi hubungan yang paling sulit itu bukan hubungan kita dengan Allah. Bukan dengan Allah itu gampang. Yang paling sulit adalah hubungan kita dengan manusia. Jenengan umpama ngolok orang sekali, pasti diungkit-ungkit 20 tahun. Bahkan sampai anak cucunya diceritain, itu mbak itu dulu ngolok-ngolok mbak. Sampai cucu-cucu cicitnya itu diceritain. Itu kadang seperti itu. Makanya susahnya kita hubungan dengan manusia itu di situ. Hubungan kita dengan manusia itu susahnya di kehidupan sehari-hari kita. Makanya sholihil amal, baiknya amal kita kepada orang di sekitar kita itu juga berpengaruh. Makanya kita jadi orang jangan suka menyalahkan orang lain, jangan suka komplain, jangan suka protes. Kita itu di dunia diperintahkan amar ma'ruf nahi munkar. Memerintahkan orang, mengajak orang untuk melakukan kebaikan, melarang orang melakukan keburukan. Dan kalau sesuatunya itu sudah baik, jangan dikomplain. Bahwa ya sekarang ya, kita di Ramadan pasti kita melakukan sholat tarawih. Wah, sholat tarawih cepat dikomplain, lama juga dikomplain, gitu. Ada orang kayak gitu, Pak. Orang sholat cepat, kasihan yang tua-tua ini loh. Masa cepat-cepat boyornya udah bengkok-bengkok semua. Masa cepat? Kalau lama itu protes juga. Masa terawih sampai setengah 11 bok-bok. Itu terawih yang dibaca apa? Bukan cuma baca Al-Fatihahnya pelan-pelan, diprotes, dikomplain. Padahal baca Fatihah di dalam sholat itu termasuk rukun. Seumpama nggak dilakukan tidak sah. Itu aja Fatihahnya cepat diprotes. Baca nggak jelas. Ini baca apa ya? Ya kalau sampai tidak jelas diprotes bisa. Kalau memang jelas-jelas salah. Tapi kalau udah benar bacaannya udah fase, pelan-pelan dengan tartil, diprotes lama ini. Kalau kayak gini jam 12 baru selesai. Orang yang bacanya lemah banget diprotes, ini sholatnya lama. Orang baca cepat ya diprotes, ini sholatnya kecepatan. Ini sholat apa balapan MotoGP. Nah itu. Makanya bahkan umpama kita imam, ada orang imam Pak awal cepat kemudian pas dolin amin itu dolinnya kurang cepat dikit aja diprotes masalah. Baik di situ Pak. Kita tuh harus mendasari semua ucapan kita dengan ilmu. Karena apa? Kita hidup di dunia itu dengan ilmu. Kita mencari uang saku atau mencari bekal untuk di akhirat juga dengan ilmu. Contoh ketika sholat tadi, amin itu Pak. Jenengan pas baca Al-Fatihah, lafaz amin itu berpengaruh dalam sholat jenengan. Pengaruh di mana? Di Al-Fatihah itu ada ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di situ ya Allah, semoga Engkau menunjukkan kami jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, yang Engkau ridhoi. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Walaupun bahkan jangan sampai jenengan berikan kami atau jangan arahkan kami ke jalan orang-orang yang tersesat.
Kemudian makmumnya jawab amin. Amin itu umpama salah panjang pendeknya aja Pak, itu sudah salah maknanya, sudah beda maknanya. Biasanya kalau kita lihat di masjid-masjid atau kita jamaah itu ada beberapa cara atau beberapa macam orang. Ada yang aminnya amin, a-nya panjang, min-nya panjang. Ada orang yang baca amin, a-nya panjang, min-nya pendek. Ada orang yang bacanya amin, a-nya pendek, min-nya panjang. Ada yang bahkan kalau imamnya cepat langsung amin, a-nya panjang, a-nya pendek, min-nya pendek. Itu beda-beda loh makanya Pak. Kalau amin a-nya panjang, min-nya panjang, a-nya panjang, min-nya panjang, itu kalau dalam di pondok dulu saya diterangkan itu namanya isim fi'il. Kalau dalam ilmu nahwu, artinya di dalam lafaz amin itu ada makna tersendiri. Maknanya amin ketika a-nya panjang, min-nya panjang itu maknanya istajib doa'ana ya Allah. Kabulkanlah doa kami ya Allah. A-nya panjang, min-nya panjang. Ini yang benar. Amin, a-nya panjang, min-nya panjang. Artinya ya Allah, semoga Engkau mengabulkan doa kami. Doa yang mana? Doa yang ada di Al-Fatihah itu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kalau amin, hanya pendek, min-nya panjang, itu artinya bukan kabul karena doa kami, tapi orang yang dapat dipercaya. Gak nyambung. Jangan doa ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami jalan yang kau ridhoi, bukan jalan yang kau murkai, bahkan kau sesatkan. Terus kemudian orang tak percaya, jawabnya enggak nyambung. Ibaratnya jangan ditanya udah makan Pak, sawah di sana subur. Enggak nyambung. Ini umpama kita tanya orang terus jawabnya, kita tanya ke selatan, jawabnya dia ke utara, ya kita anggap orang sentring. Ya toh? Nah itu. Makanya harus ada kesesuaian. Kemudian ada lagi yang amin, amin, a-nya panjang, min-nya pendek. Itu artinya amankanlah. Itu kalau dalam ilmu nahwu itu namanya fi'il aman. Amankanlah. Ya masa ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Amanin ya Allah. Amankanlah. Gak nyambung juga. Gak nyambung juga. Apalagi amin, ada pendek, min-nya pendek. Amin itu artinya aman. Aman juga. Nah ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Aman ya Allah. Memang sana dikira bersama ya teman main kelereng gimana? Ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Aman. Ya aman ya Allah. Ngawur. Makanya kita dalam beribadah itu harus didasari dengan ilmu. Biar apa? Ketika kita beramal di dunia itu benar dan juga menjadi bekal kita bisa di akhirat. Bahkan ada satu makalah saya pernah diterangkan oleh guru saya, oleh kiai saya itu, man amila bi ghairi ilmin yu'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Man amila, barang siapa yang beramal bi ghairi ilmin yu'malu, dia beramal tanpa adanya ilmu, amaluhu mardudatun la tuqbalu, amalnya tidak akan diterima. Amalnya tidak akan diterima, akan tertolak dan tidak akan diterima. Dalam suatu kitab namanya kitabnya Hilyatul Awliya itu bahkan diterangkan gini, man amila bi ghairi ilmin fakana ma yusidu aktsaru mimma yuslihu. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka yang dirusak itu lebih banyak daripada yang diperbaiki. Contoh apa gini, jenengan sholat, jenengan sholat, kemudian sujud. Kalau orang punya ilmu sujud terus kemudian dia ketiduran di pas sujud. Kalau orang tahu ilmunya pasti dia bilang, wah sholat saya batal, sholat saya nggak sah karena dia tidur pas sujud. Lah kalau orang nggak punya ilmu, bangga malah sujud 2 jam ketiduran, dia bilang, oh sujud saya paling lama, pahala saya paling banyak. Bento baiklah. Padahal sholatnya batal. Nah itu yang bahaya di situ. Orang yang beramal tanpa ilmu maka dia akan lebih merusak daripada memperbaiki. Bahkan ada satu nazam itu di kitab Ta'limul Muta'allim, ini kitabnya anak-anak kecil Pak. Di situ disebutkan fasadun kabirun alimun mutahaddikun
wa akbar minhu jahilun mutanasib. Fasadun kabirun, kerusakan yang sangat besar. Kerusakan yang sangat besar, kecelakaan yang sangat agung. Apa itu? Fasadun kabirun alimun mutahakkikun. Ada orang alim yang menyesatkan. Wa akbar minhu jahilun mutanasib. Lebih bahaya lagi orang bodoh yang beribadah. Orang bodoh beribadah maka dia tidak akan tahu apa dasar ibadahnya. Apa yang akan terjadi jika dia begini, jika dia begini. Dia tidak tahu rukunnya, tidak tahu syaratnya, tidak tahu hal yang membatalkan. Bahaya. Huma fitnatun fil alamin azimatun. Mereka berdua itu adalah fitnah yang sangat besar di alam ini. Liman bihi ma fi dinihi yatamassal. Bagi orang-orang yang berpegang, yang berpedoman dalam agamanya kepada mereka. Bahaya sih. Makanya kita itu harus selalu belajar. Belajar itu tidak ada batasan, meskipun jenengan sudah tua, meskipun jenengan sudah berumur, tapi tidak ada batasan untuk belajar, Pak. Jangan gengsi untuk belajar. Kenapa? Ilmu itu tak terbatas. Lau kana al-bahru midatan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madad. Seandainya lautan itu dijadikan tinta, laukan al-bahru midatan li kalimati rabbi, dan tinta di lautan, selautan itu, sebanyak lautan itu digunakan untuk menulis ilmu-ilmunya Allah. Lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Pasti air laut yang tinta yang sebanyak lautan itu tadi akan habis sebelum selesai ilmu yang Allah. Walau ji'na bimithlihi madad, meskipun didatangkan lagi tinta sebanyak lautan digunakan untuk menulis ilmunya Allah, maka tidak akan habis ilmunya Allah. Bahkan tinta itulah yang akan habis juga. Makanya ada jenazah Nabi yang lain itu, talabul ilmi minal mahdi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari gendongan sampai liang lahat. Itu memang harus kita lakukan. Untuk apa? Untuk bekal kita. Orang pengen mulia di dunia dengan ilmu. Orang pengen bekerja ini ada ilmu. Orang pengen mulia di akhirat juga dengan ilmu. Orang beribadah harus ada ilmu. Barang siapa yang pengen mulia di dunia, maka dia harus punya ilmu tentang dunia. Jenengan pengen bangun rumah, jenengan harus punya ilmu tukang dulu. Gak mungkin jenengan menyerahkan pembangunan rumah jenengan pada bakul bakso, tukang bakso. Gak mungkin. Ya pasti miring nanti. Karena gak tahu ilmunya bukan, gak tahu ilmunya bangun rumah. Umpama jenengan pengen ibadah tapi gak tahu ilmunya, pengen sholat gak tahu ilmunya, ya gak akan sampai juga, Pak. Sholat bagaimana, tata caranya bagaimana, jenengan gak tahu. Ya pasti sholatnya ya tidak tahu gimana sholatnya, karena tidak ada ilmunya. Maka Imam Syafi'i pernah berkata, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mendapatkan dunia, maka dia harus menggunakan ilmu. Barang siapa yang ingin mendapatkan akhirat, maka dia juga harus menggunakan ilmu. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan keduanya, maka dia juga harus menggunakan ilmu. Pokoknya semua kegiatan kita sehari-hari sebaiknya kita ilmu, kita dasari dengan keilmuan. Makanya itu pentingnya belajar. Nah itu tadi, kemuliaan di dunia dengan harta, dan kemuliaan di akhirat besok dengan baiknya amal. Makanya orang ingin mulia di dunia ya harus tahu ilmunya dunia. Orang ingin mulia di akhirat ya harus tahu ilmunya akhirat. Makanya ketika kita ingin melakukan sesuatu, alangkah baiknya jika kita belajar dulu terhadap sesuatu. Pengen imami, ya belajar dulu tentang ilmunya imam. Pengen ceramah, pengen menyampaikan ilmu, ya harus belajar dulu dengan tekun apa yang mau disampaikan. Jangan tiba-tiba maju, tiba-tiba ceramah, justru malah berbahaya. Karena apa? Orang yang menyampaikan ilmu tanpa adanya dasar, tanpa adanya dalil, tanpa adanya belajar, maka yang disampaikan itu pasti akan salah. Lebih banyak salahnya daripada benar. Meskipun ada benarnya, lebih banyak yang salah daripada yang benar. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Apabila ada salah kata, salah ucap, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan juga dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
Sekian dari kami, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.